Shalom. Shalomnya kayak lemes betul deh. Shalom. Iya, semangat ya. Semangat nih, kita udah masuki bulan Desember nih, minggu awal nih, minggu pertama nih. 3 minggu lagi kita selesai di tahun 2022. Kita akan masuki tahun 2023 kalau Tuhan izinkan. Amin. Ya, tentunya nanti sebelum akhir tahun ini kita akan merayakan namanya apa? Natal kan, ada sukacita yang besar. Kalau Natal tuh ada sukacita yang melimpah, berkat-berkat melimpah, sukacita dari surga. Semuanya dari surga dah. Pokoknya apa yang kita inginkan tercapai dah ya, jangan dengan kata lain. Nah, untuk itu kita harus tahu juga loh, kenapa sih kadang-kadang di akhir tahun itu suka bilang, kamu berhasil ya di tahun akhir ini. Kok aku enggak ya? Kenapa ya? Gitu. Nah, itu diawali dari awal Januari ya. Jadi kalau kita bisa melekat sama Tuhan, cinta sama Tuhan, mati-matian lah isinya cintanya gitu loh. Pasti kita di akhirnya di Desember ini kita akan terima berkat. Menerima yang namanya sukacita yang dari surga. Amin. Nah, untuk itu mungkin kita akan mengawali dengan kita sering mendengar yang namanya sukacita. Kayaknya nggak pernah deh kalau orang pasti sering untuk mendengar sukacita ya. Nah, namun kita banyak yang tidak mengetahui bahwa itu adalah yang Tuhan mau. Dan dengan kata lain itu perintah Tuhan. Jadi sukacita itu adalah perintah Tuhan. Mungkin selama ini kita cuma tahu sukacita. Nah, sukacita itu perintah Tuhan. Luar biasa. Tuhan memerintahkan kita di dalam Alkitab bahwa kita disuruh bersukacita. Luar biasa. Jadi tanpa disadari kalau kita nggak sukacita berarti kita bukan dari Tuhan. Begitu. Ya, jadi sukacita itu harus benar-benar dari hati kita keluar sukacita yang nggak bisa ditukar dengan apa-apa. Ya, nah kalau itu kita katakan perintah Tuhan dan bila kita lakukan atau kita praktekkan maka kita diberkati. Saudara dan saya pasti diberkati. Dan bila kita tidak bersukacita maka kita bisa jatuh dalam dosa. Wah, segitu hebatnya ya. Nah, makanya kita harus tahu apa sih itu sukacita sesungguhnya. Amin. Ya, mari kita buka Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Sudah siap? Siap? Siap. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, tadi saya sudah katakan di atas itu adalah perintah Tuhan. Ya, sukacita itu perintah Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah sukacita membawa berkat. Luar biasa. Sukacita membawa berkat. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 11 dikatakan, yuk kita buka Mazmur 16 ayat 11. Kita baca bersama-sama 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dikatakan di hadapanmu ada sukacita. Jadi di hadapan Tuhan itu ada sukacita. Bayangkan, berarti kalau setiap kita punya sukacita berarti itu adanya di hadapan Tuhan. Sukacita itu. Jadi kalau kita tidak bersukacita, kita di hadapan siapa? Nah, ini perlu dipertanyakan dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan kalau kita tidak bersukacita, kita bisa berdosa. Dalam dosa. Nah, kenapa? Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Dan di depan Tuhan itu ada sukacita. Nah, jadi kalau kita tidak bersukacita berarti kita di hadapan siapa? Nah, Bapak Ibu dan saya bisa merenungkan sendiri deh. Jadi sebenarnya depan kalau kita nggak sukacita, kita ini sebenarnya di depan siapa? Hati-hati. Oke. Nah, Mazmur pasal 5 ayat 12, kita buka Mazmur pasal 5 ayat 12. Mazmur pasal 5 ayat 12. 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita.
Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Bayangkan ya, kita lihat betapa dahsyatnya tentang sukacita itu. Bukan suatu kebetulan nih, tema kali ini sukacita. Saya dikasih dari pendeta Esra, Om kali ini sukacita. Wah luar biasa nih. Itu ya, jadi saya bilang dahsyat ya. Nah jadi kalau kita tidak bersukacita, pelindung kita siapa? Pelindung kita. Nah dan juga siapa yang kita kasihi? Nih di Mazmur 5 ini. Jadi kalau misalnya kita nggak bersukacita, siapa yang kita kasihi? Siapa pelindung kita sebenarnya? Luar biasa. Nah, mari kita bandingkan. Ada perkataan senang, ada perkataan bahagia, ada perkataan sukacita. Secara formal mempunyai arti yang sama. Secara formal, jadi garis biasanya lah, pokoknya semuanya sama, semuanya sama. Akan tetapi jika kita perhatikan sukacita, ada perbedaannya. Nah, di sini kita mau tahu nih, apa sih perbedaannya? Nah, di sini saya udah catat. Senang itu apa? Bahagia itu apa? Sukacita juga itu apa? Luar biasa. Jadi contohnya deh, kalau kita sukacita, kita selalu bersenyum. Gak merengut. Ya, jadi kita senyum. Gembira, hati kita gembira. Karena gembiranya gak dibuat-buat. Gembiranya tuh datang dari dalam hati kita. Itu sukacita. Ya, amin. Nah, sekarang kita berbicara tentang senang. Senang, di sini saya tulis, senang ada perasaan gembira. Itu senang. Perasaan gembira kita rasakan ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan. Contohnya, kita ketemu dengan teman lama. Ya, jadi kalau kita ketemu teman lama gitu, terus rasanya kita senang benar ketemu dia. Wah, aku ketemu kamu ya, udah lama ya kita nggak pernah ketemu. Rasanya senang. Itu senang. Tapi ada bahagia. Kalau bahagia apa? Bahagia adalah kesenangan yang disertai perasaan nyaman. Kesenangan yang disertai dengan perasaan nyaman dan puas. Contohnya apa? Saudara naik tingkat di kantor, dapat penghargaan di kantor. Otomatis kalau ada penghargaan, ada kenaikan tingkat di kantor, saudara gaji saudara tambah lagi. Itu bahagia. Oh aku bahagia benar nih. Akhir tahun aku dipromosiin gitu loh. Aku naik pangkat, naik jabatan di kantor. Otomatis gajiku tambah lagi. Luar biasa. Kita bahagia. Nah sekarang sukacita. Sukacita adalah perasaan yang sama dengan kebahagiaan. Tetapi bedanya adalah penyebabnya. Sini saya tulis garis besar. Penyebabnya, perbedaannya. Kebahagiaan membutuhkan syarat. Ya dong, kalau misal kita mau naik tingkat di kantor kan ada syaratnya. Saudara harus rajin. Saudara kalau dari marketingnya saudara tuh yang paling bagus. Oh ini orang pantas nih naikin. Kan kayak begitu syarat-syaratnya ya. Nah, keadaan tertentu yang harus dipenuhi. Kalau di marketing. Jadi saudara bisa diangkat. Ya, nah. Sedangkan sukacita tidak membutuhkan semua syarat-syarat apapun. Itu sukacita. Jadi sukacita tidak membutuhkan syarat apapun deh. Pokoknya enggak perlu syarat-syarat sukacita. Luar biasa. Sukacita saya katakan luar biasa. Tidak memerlukan syarat-syarat. Ya. Nah, di sini saya tulis juga begini. Sukacita tidak membutuhkan syarat apapun karena sukacita dari dalam hati. Yaitu dari Roh Tuhan. Luar biasa. Itu sukacita. Kalau saya lihat ini dahsyat. Suka-suka disebut joy. Joy to the Lord. Nah lagu itu.
Waduh, sukacita yang luar biasa. Karena sukacita di dalam hati kita. Amin. Nah, orang bersukacita hatinya tenang, rileks, nyaman. Apapun yang terjadi di sekitarnya tidak membuatnya menjadi panik dan gelisah. Biasanya tenang yang stabil. Boleh ditambahkan, kalau orang bersukacita tadi saya katakan orangnya selalu senyum. Coba tengok kiri ke teman kita nih yang sebelah kita, sebelah kanan. Coba dia sukacita apa? Apa dia lagi mikir? Apa dia kok kayaknya kesel? Kenapa ya gitu? Kok gak sukacita ya? Nah, maka tadi di atas saya katakan, kalau kita gak bersukacita, kita berdosa. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Itu adanya masuk dalam hati kita. Terus terpancar kepada wajah kita. Luar biasa kan? Makanya saya waktu renungin tentang sukacita, saya bilang hebat banget nih. Di akhir tahun judulnya sukacita. Bukan kebetulan. Kalau menurut saya Pendeta Esra nih bikin tema tuh nggak kebetulan. Nggak bisa. Enggak. Pasti dia punya ada misalnya selama setahun ini. Kan kalau kita lihat selama tahun ini loh. Dari Januari, Februari, Maret terus. Gitu. Tahu-tahu sukacita. Nah sukacita ini begitu banyaknya gitu loh. Sukacita Natal. Itu hebat banget dah sebenarnya, pokoknya sukacita itu paling hebat. Di mana-mana paling hebat. Luar biasa gitu istilahnya. Maka kalau kita lihat seperti itu, betapa hebatnya Tuhan kita. Dahsyat. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini, oleh sebab itu mana yang kita mau pilih? Tadi kita lihat ada senang, ada bahagia, ada sukacita. Yang mana kira-kira yang saudara mau pilih? Anggaplah sekarang saya yang pilih, ya. Saya pilih di sini sukacita. Karena itu yang datang dari Tuhan, bukan yang dari dunia. Ya, luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kita dapatkan sukacita itu? Untuk mendapatkan sukacita itu kita harus bagaimana? Di sini saya catat ada 3 hal. Yang pertama, Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Yuk kita buka. Kolose pasal 3 ayat pertama. Siap? 2, 3. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti ayat ini menyatakan apa? Hidup harus fokus kepada Tuhan Yesus. Itu kalau kita mau dapat sukacita. Ya, sekali lagi, hidup kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Karena ayat ini menyatakan ini, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi hidup kita harus fokus. Hidup saudara harus fokus. Pokoknya yang apa-apa pun selalu kita lari kepada Dia. Apapun permasalahan kita lari kepada Dia. Jangan lari ke tempat-tempat hal-hal yang lain. Di sini cerita begini. Kenapa kita harus hidup fokus sama Tuhan? Karena selama kita hidup bersama Kristus, kita intim dengan Dia. Kalau kita intim, kita ingat, Yesus adalah firman Allah. Kalau Dia firman Allah yang hidup. Jadi kalau kita fokus pada Dia, berarti kita fokus akan firman-Nya. Nah, kembali akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita membaca firman Tuhan? Mungkin selama setahun ini kita udah baca dari awal Januari sampai Desember udah selesai. Atau mungkin ada yang belum sedikit lagi. Nah ini dia. Jadi kita harus fokus
untuk kita mendapatkan fokus ini, kita harus mau dan tidak mau baca firman Tuhan. Ya, nah, orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti mencintai firman-Nya. Karena apa? Yesus mengungkapkan isi hati dan kehendaknya dalam firman-Nya. Maka saya katakan, kalau kita ada masalah, apapun masalah kita, lari kepada Alkitab, kepada firman. Itu nomor satu. Gak usah tanya orang, gak usah tanya siapa-siapa. Tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan hari ini? Tanya. Setiap pagi kita bangun tidur, habis bangun tidur kita langsung bilang, terima kasih Tuhan. Engkau telah memelihara hamba waktu tidur. Engkau telah memberkati hamba. Sekarang hamba bisa bangun, bertemu dengan Engkau lagi. Amin. Nah, jadi jika kita tahu bagaimana kita harus mencari Tuhan, jawabannya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan ketika kebenaran itu kita terima, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Memerdekakan saudara dan saya. Sehingga kita diberkati. Dan sukacita berlimpah dalam hidup saudara dan saya. Jadi dengan kata lain, pokoknya yang pertama fokus. Fokus itu dekat sama Tuhan. Entar lari ke Tuhan. Pagi-pagi kita cari Tuhan. Berdoa sama Dia. Jadi kalau kita cari Tuhan, saya pernah berbicara waktu kalau kita berdoa pagi itu kaki saya kayak saya lipat ke dalam. Karena kita duduk pakai kayak kursi jongkok begitu kan ya. Sekarang diajari lagi saya nggak seperti itu. Jadi diajarinya kaki saya jempol dan jempol berlutut, jempol dan jempol kaki itu harus rapat. Terus kaki kita lututnya itu harus rapat. Jadi kita duduknya di mana? Duduk kita di atas kaki kita yang jari-jarinya. Coba, saya sudah coba. Saya sudah kuat sampai setengah jam. Coba lakukan. Baru-baru gak kuat. Jangan kata setengah jam. 5 menit kita gak sanggup. Tapi lakukan. Jangan bilang sakit dulu. Memang sakit. Sakit sekali. Kita tekuk kaki kita. Jempol kita adukan dengan jempol. Lalu pantat kita taruh di atas kaki itu. Sudah kita nyanyi, kita nyembah. Ya sakit lah. Dilakukan. Udah selesai. Gak boleh langsung berdiri. Saudara nanti belajar. Saya dapat dari satu orang dokter, ahli tusuk jarum. Lulusan China. Orang Korea. Dokter ini. Jadi begitu nanti rasakan. Apa yang saudara rasakan. Waktu kita persis mau bangun, jangan bangun, kita berlutut dulu. Habis berlutut, kaki kita harus kita tegakkan. Jadi tadinya kan tekuk begitu, akhirnya kita tegakkan. Tunggu, kira-kira 2 menit, 3 menit. Baru saudara rasakan. Nanti saudara kalau sudah rasakan, boleh cerita ke saya. Apa yang terjadi? Kalau saya ceritakan, nanti gak mau Tapi kalau misalnya saudara rasakan, boleh nanti cerita ke saya. Oh ternyata begitu ya. Mantap. Saya bagikan. Di selingan daripada firman Tuhan. Karena ini fokus kepada Tuhan. Fokus juga kaki kita. Bayar harga kepada Tuhan. Dengan kaki kita berlutut. Dulu saya pakai jongkok. Duduk pakai jongkok. Sekarang enggak. Saya pakai begitu. Jadi kaki kita yang menahan. Yang jongkok. Saudara akan rasakan di situ betapa sakitnya kita aduh kita mau doa aja repot banget. Kan Tuhan tahu hati kita. Betul. Tapi saudara akan lihat kalau saudara melakukan seperti itu. Nanti selesai saudara bangun. Wih luar biasa. Saya nggak cerita. Nanti saudara rasakan omong sama saya. Baru nanti saya cerita. Apa sih kegunaannya kayak itu. Oke? Ya. Nah, itu poin yang pertama.
Kolose pasal pertama, Kolose pasal 3 ayat pertama itu dikatakan bahwa saudara harus fokus. Ini tadi saya berbicara tentang fokus kita kepada Allah. Pagi-pagi saudara cari Tuhan. Kita kan cari Tuhan pagi-pagi. Amin. Tidak dong? Amin. Cuman Pak Eslan yang jawab. Amin. Kalian yang belum jawab. Amin. Nah, pagi-pagi cari Tuhan. Selagi bisa diketemukan dia, pagi-pagi cari dia. Karena kalau udah lewat pagi itu, kita banyak kesibukan. Yang kerja, yang apa. Poin pertama. Poin yang kedua. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Kita siap baca? 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, akhir zaman ini Tuhan tuh menginginkan penyembah-penyembah yang setia kepada Bapa. Jadi kalau kita lihat begitu, maksudnya apa nih? Tingkatkan lagi penyembahan saudara kepada Tuhan. Pak, saya udah cukup nyembah begini-begini. Tapi inilah firman Tuhan. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang setia. Ayo, kita ini penyembah-penyembah yang setia. Saudara dan saya lakukan. Maka poin kedua, tingkatkan lagi penyembahan saudara. Penyembahan adalah wujud dari suatu hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Kita harus mengetahui hubungan pribadi itu ada tingkatan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan harus meningkat. Januari mungkin status kita dengan Tuhan mungkin segini. Terus Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Full. Dan ditutup dengan pesta Natal. Amin. Nah, pesta Natal juga jangan berpikir bahwa Yesus lahir. Yesus lahir. Yesus lahir. Kapan gedenya? Jangan kita berpikiran atau punya pikiran terus bahwa kita merayakan Natal kelahiran Yesus. Kita merayakan Natal kelahiran Yesus. Yesus datang ke dunia. Betul. Itu 2000 tahun yang lalu. Dosa saudara dan saya sudah ditebus. Sudah beres. Kelak Tuhan datang sebagai raja. Bukan lagi dari bayi kecil. Jadi kalau kita merayakan Natal sekarang. Dia adalah pemuda yang ganteng. Yang gagah. Perkasa. Pembuat mujizat. Pembuat segalanya. Yang berkuasa di bumi dan di surga. Jadi pikiran kita berubah. Mindset kita harus berubah. Supaya kita mengerti. Jangan merayakan tentang kelahiran bahwa dia seorang lahir terus. No. Kita punya anak juga sama kan? Nanti bulan September tahun 2023 anaknya Pak Pendeta Esra bukan bayi lagi. Udah? Umurnya berapa? Udah 1 tahun. Tahun depannya lagi. Udah 2 tahun. Terus begitu juga buat saudara merayakan Tuhan Yesus. Pengertian ini dibuka. Bahwa Yesus telah datang. Dia sebagai raja. Di atas segala raja. Gitu. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat, kita tingkatkan penyembahan-penyembahan ini. Wujudnya itu suatu hubungan pribadi. Kita tuh kalau kita nyembah, kita hubungan pribadi kita sama dia. Kita lihat ke atas. Nyembah. Enak. Sungguh enak. Semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan semakin mengatakan isi hatinya kepada kita. Luar biasa. Ya, isi hatinya dicurahkan kepada saudara. Seperti menjelang kedatangan Tuhan hari-hari ini. Kita akan dengarkan YouTube di mana-mana tentang kedatangan Tuhan. Ya, sapi merah sudah dipersiapkan.
Bait Allah ketiga udah mau dipersiapkan. Waktu udah semakin mendekat. Kayak begitu. Jadi seperti itulah semuanya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat menjelang kedatangan Tuhan itu semakin dekat, Tuhan semakin menyatakan belas kasihnya kepada saudara dan saya. Terutama kepada orang-orang yang sengsara. Nih, sekarang ini lagi kejadian gempa di mana? Setelah Cianjur, Garut. Di Cianjur kayak seperti itu. Di Garut kayak begitu. Mengerikan. Itu yang di Garut itu pakai bahasa Sunda tuh. Ngomongnya pakai bahasa Sunda. Saya nangis, sedih saya, keluar air mata. Waktu itu orang Sunda omong. Dia bilang rumah dia habis, dia mau tinggal di mana. Rumah pintunya masih ada, tapi di dalamnya ambruk. Pakai bahasa Sunda. Kalau pakai bahasa Indonesia mungkin kurang tepat. Tapi kalau di bahasa Sunda, coba saudara dengerin. Waduh saya sedih. Ampun deh. Kasihan banget. Kita di sini puji Tuhan. Makanya kita harus doakan mereka. Kalau saudara punya berkat, berikan. Ayo utus dari sini. Kumpulkan dana. Itu di situ katanya baju-baju udah gak perlu. Udah banyak sekali. Tapi yang perlu dia adalah makanan. Beras cukup udah masih buat 3 hari. Beras di kita, di rumah kita buat berapa hari? Buat sebulan. Dia cuma buat 3 hari. Ada teman saya sudah berangkat ke sana. Dia bilang masuk sampai naik ke atas-atas. Yang di penampungan enak. Tapi yang gak di penampungan sengsara. Kasihan. Jadi dia perginya ke tempat yang langsung ke orang yang membutuhkannya. Ayo kita gereja-gereja Tuhan bergerak untuk sesama kita. Karena dia ada saudara kita juga. Satu Bapak loh dengan kita. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu. Semakin menyatakan kasihnya kepada orang-orang miskin dan sengsara. Itu. Jadi semakin demikian kita merasakan urapan belas kasihan. Sehingga kita spontan punya hati yang penuh belas kasihan kepada mereka. Kita gak tahu lempengan itu sampai kapan putusnya udah beres. Jadi lempengan itu terus masih bergerak. Bahkan sampai kemarin-kemarin itu katanya masih ada gempa, yang terasa gempa. Yang pergi ke sana itu malam-malam terasa gempa. Dia tidur kemalaman, jadi dia tidur. Karena gak bisa pulang. Gempa, dia tidur goyang. Emang goyangnya gak kencang, tapi terasa. Saya bilang, pada berani juga. Mereka dari mana? Mereka dari Buddha. Dari orang-orang Buddha sudah ke sana membawa berkat. Gitu. Ayo kita bantu. Kita salurkan berkat-berkat yang kita udah ada. Itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Ya, kasihan. Oke. 2 bagian sudah. Yang ketiga, yang terakhir ya. Mari kita buka Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Wahyu yang terakhir, Wahyu 22 ayat yang 11. Sudah siap? 2, 3. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini kitab Wahyu pasal 22 ayat 11. Ini di akhir zaman. Ayat ini tertulis di akhir zaman. Kelak nanti akan terjadi seperti ini. Sekarang pun memang sudah terjadi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat begini, kita, saudara dan saya ada di posisi yang mana? Jika belum benar, jika kita belum kudus, lakukan. Selagi masih ada waktu. Selagi kita masih hidup. Selagi
kita masih diberi kesempatan. Amin. Baru-baru ini saya pergi ke rumah orang duka, ada 2. Yang satu umur 86, yang satu umur 25. 25 anak ya masih remaja dah ya gitu. Gitu. Itu penyakitnya udah saya nggak ngerti juga. Terakhir saya tengokin yang anak muda ini, terakhir saya tengokin di ICU. Saya masuk ke ruang ICU, boleh doa, boleh. Kan waktu itu diizinkan, saya bilang saya cuma mau doa. Oh silakan, masuk, saya masuk. Itu badannya udah habis, kurus. Dan kemarin meninggal di rumah sakit Harapan Kita. Saya pergi dengan istri saya ke sana, dengan satu lagi Ibu Sri. Kita tanya, sebenarnya sakitnya apa sih? Gitu loh. Karena waktu di rumah sakit Hermina, di ICU, nggak ketapetan penyakit itu. Ternyata setelah dipindahkan dari rumah sakit situ, dipindahkan ke Cawang 3, di situ baru ketahuan. Jadi luka di bagian pankreasnya. Itu, luka. Dia lukanya udah banyak, serius, ditambahkan lagi juga kena itu leukemia. Jadi ditambahkan darah terus hilang, ditambahkan darah terus hilang. Gitu. Bayangkan sampai kurus. Tapi kemarin saya ke sana, saya lihat jenazahnya. Cantiknya bukan main. Betul, cantiknya bukan main jenazahnya. Kalau kita lihat mengerikan, kurus, habis. Tulang-tulangnya kelihatan. Tapi kemarin di petinya cantik. Gemuk. Apa saya bilang? Mukanya beda ya saya bilang. Bisa seperti itu ya. Tuh. Luar biasa. Di situ ada pacarnya. Ternyata pacarnya belum mengenal Tuhan Yesus. Kesempatan. Kita beritahukan tentang keselamatan. Dan di situ juga dia terima keselamatan dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Kamu ikuti doa saya supaya kamu mengerti akan arti keselamatan. Ya saya terangkan dulu itu. Dia tanya jawab. Di situ. Jadi kalau kita mau memberitakan firman Tuhan, nggak pandang bulu, nggak pandang tempat, di mana aja. Kalau memang itu di situ, ya di situ aja udah. Kesempatan. Jangan ditinggalkan. Itu jiwa. 1 jiwa berharga. Firman Tuhan katakan 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Kalau 1 diselamatkan, seisi surga, malaikat di surga bersorak-sorai. Luar biasa. Ya, jadi dengan kata lain, di mana saudara ketemu bisa diinjilin, injilin. Injilin aja. Kapan aja, injilin aja. Amin. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan sukacita itu gimana? Yang pertama tadi, hidup harus fokus kepada Tuhan Yesus. Yang pertama. Pokoknya apapun Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Jangan ditukar dengan apapun. Jangan mau. Karena keselamatan hanya dalam nama Yesus. Yang pertama. Yang kedua, tingkatkan lagi penyembahan saudara. Yang saudara sudah ada, tingkatkan lagi penyembahan. Yang ketiga, jika kita masih belum benar, kita belum kudus, kita masih macam-macam di bumi ini, ayo. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, bawa hati kita, pikiran kita kepada Yesus dengan bersih, dengan kudus. Tinggalkan semua. Karena kita akan masuk ke tahun 2023. Jangan dibawa lagi permasalahan tahun 2022 ke 2023. Jangan tinggalkan. Hidup yang baru kita terima di tahun 2023. Bersama Yesus ada kemenangan. Amin.